teknologi perkantoran. Pemimpin ini akan berdiri di belakang atau di atas yang selalu mengatur untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan karyawan, dengan keuangannya, dengan arsip datanya, dengan humas hubungan keluar, dan investasinya kemana dia harus sekarang, besok, dan yang akan datang, dan kekayaan yang ada terlihat atau yang tidak dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk apalagi ya, dan lain-lain. Jadi dia berpikir banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, karena banyak sekali yang dikerjakan, dia pasti akan punya pikiran yang kira-kira seperti ini. Banyak sekali ya yang harus dikerjakan. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Dilaksanakan dengan manual atau alat jadul saja, dan waktunya pasti akan lama. Nah, ya, untuk lepas dari ini semua, di dunia sekarang kan banyak sekali alat-alat yang diciptakan untuk membantu pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sini. Memecahkan masalah yang ada di sini. Nah, dia berpikir di sana banyak sekali sekarang yang diciptakan oleh manusia juga, antara lain komputer, ada handphone, printer, internet, dan jaringan-jaringan kearsipannya. Nah, semua alat ini dia dipakai ya. Dia pahami, dia pergunakan, dipakai untuk menyelesaikan masalah ada di sini. Ya, ada di sini sehingga ketika semua alat di sini digunakan untuk memproses apa yang dia pikirkan, mendapatkan hasil yang lebih cepat dan efisien, bahkan efektif dari sisi apa saja. Ya, sehingga pada endingnya sang pemimpin ini akan bersyukur ada teknologi yang alat-alat di atas yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan yang banyak sekali ini dalam waktu yang efisien, efektif. Nah, ini konsep teknologi yang perkantoran yang berupa alat ini kan teknologinya banyak sekali. Maka dia pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan menghasilkan yang efektif dan efisien. Itulah kira-kira. Itulah ya yang konsep teknologi perkantoran, pemanfaatan alat perkantoran itu. Terima kasih. Lanjut ke otomatisasi perkantoran. Kalau pengertiannya menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti mengganti tenaga kerja manual dengan tenaga mesin yang mengotomatisasikan dan mengatur pekerjaan, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pengawasan dan pekerjaan yang dilakukan manusia. Secara mudahnya berarti mengotomatisasikan. Otomatisasikan itu kemana? Ke alat-alat yang digunakan. Alat digunakan seperti tadi di pembahasan agak depan, itu kan seluruh produk teknologi sudah bisa digunakan untuk berarti kita membuat pekerjaan kita yang manual itu dibuat secara otomatis dengan alat bantu, alat-alat yang diciptakan oleh manusia seperti komputer, seperti internet, seperti penataan arsip modern, penataan elektronik, dan printer dan semacamnya. Itu digunakan untuk membuat pekerjaan itu menjadi tidak manual terus-menerus, tidak tergantung manusia itu terus. Sifatnya tidak menggantikan, tapi hanya melengkapi atau membantu manusia atau para karyawan yang bekerja di situ untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif, efisien. Adapun tujuan otomatisasi perkantoran, satu adalah penekanan biaya. Jelas, kalau semuanya dilakukan secara efektif dan efisien karena otomatisasi peralatan, maka seluruh biaya itu akan lebih efektif dan efisien. Karena banyak yang dipangkas. Satu. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Ya, permasalahan sekarang bisa dikelompok-kelompokkan. Tidak hanya berdiri sendiri-sendiri. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C itu kan
dalam satu proses pekerjaan. Nah, kalau dalam satu kelompok pekerjaan berarti kemungkinan diketahui apa yang menjadi hambatan itu bisa segera diselesaikan. Pelengkap bukan pengganti yang ketiga. Ya, alat-alat otomatisasi itu bukan pengganti, tapi melengkapi atau membantu. Karena tidak mungkin alat itu langsung bekerja sendiri tanpa ada yang memikirkan, mengoperasikan. Ya, seberapa kecil peran manusia tetap ada di situ. Ya. Yang keempat adalah melengkapi teknologi tradisional. Kalau dulu-dulu sebelum ada telekomunikasi secanggih sekarang, mungkin itu komunikasinya semua tradisional. Banyak menggunakan waktu yang lama. Tapi sekarang dengan teknologi yang diciptakan, menjadikan semua komunikasi itu menjadi cepat dan efisien. Tradisionalnya dihilangi. Walaupun masih ada juga yang harus tatap muka, karena mengingat adab pergaulan mungkin ini menjadi pertimbangan tertentu. Karena jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Aplikasi ya. Jadi yang digunakan untuk menggunakan otomasi perkantoran apa sih? Itu word processing. Kita tahu word processing adalah yang terkenal sekarang ada Word, Microsoft Word. Walaupun banyak sekali juga yang sama derajatnya dengan itu. Fungsinya juga sama. Kedua adalah email. Email sering kita pakai surat elektronik. Ya, voicemail. Kita sering mengirim email dalam bentuk suara. Kalau di WhatsApp kita sering kan kirimkan suara kita kepada teman-teman. 4. Kalau electronic calendaring. Electronic calendaring itu di Google ada juga itu. Tinggal diklik saja electronic calendarnya. Yang kelima, video conference. Kita sering menggunakan video konferensi. Biasanya pakai Zoom aplikasinya. Pakai tingkat yang WA juga bisa, walaupun kecil. Pakai Instagram juga bisa. Ya, banyak. Skype juga bisa. Terus yang keenam, Facsimile transmission, pakai alat bantu Facsimile. Ya, walaupun ini sudah agak lama, tapi masih dalam kategori itu. Apa bedanya kantor konvensional dan virtual office atau kantor maya? Seperti di gambar, ibaratkan ini adalah sebuah kantor konvensional. Di situ ada kursinya, ada mejanya, ada komputernya, ada teleponnya. Di sana ada lemari arsip. Orangnya belum datang, tapi nanti pasti akan datang, seolah-olah. Berarti kalau kantor konvensional adalah seluruh orang, seluruh sarana prasarana, seluruh data, dan seluruh kegiatan dilakukan di suatu tempat. Dalam hal ini, misalnya saya ambil contoh di Makassar. Semuanya dikerjakan pada suatu tempat di sini. Apapun bidang pekerjaannya. Ya. Itulah kantor konvensional. Kalau kita bedakan dengan kantor maya, kalau kita dengar kata-kata maya, seolah-olah kita nggak punya apa-apa ya di dunia ini. Adanya di awang-awang, langit. Tapi coba kalian perhatikan yang disebut dengan kantor maya. Server atau kantor pusatnya, saya ambil contoh di Surabaya. Di Surabaya itu pasti punya tempat kan untuk menaruh ini servernya. Kalau dia di kantor pusatnya di sana, atau mungkin di sini ada lembaga yang menamakan diri dengan virtual
office. Banyak sekali sekarang yang sudah muncul. Kita ambil tempatnya di Surabaya. Dia punya tempat juga kan? Punya orang, punya sarana dan prasarana. Ada karyawan dari perusahaan ini, sebut aja namanya A, tempatnya di Jakarta. Bahkan karyawan B tempatnya di Semarang. Dia mengirim data dari Jakarta ke Surabaya lewat internet. Yang di Semarang juga ngirim data lewat internet. Artinya, seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa karyawan yang tidak berada dalam satu tempat untuk mengirim datanya ke pusatnya servernya di Surabaya menggunakan internet, artinya mereka kerja juga kan punya tempat, ini juga punya tempat, punya alat sarana prasarana, punya juga ini sarana prasarana. Ada orangnya, ada orangnya. Jadi apa yang membedakan? Nah, kalau saya sih, pendapat saya, kantor Maya adalah kantor yang cara bekerjanya, keseluruhan dari para karyawan, sarana prasarana tidak harus berada satu tempat. Bisa di tempat lain, bisa dengan pengiriman keluar masuk data melalui fasilitas internet. Jadi ada juga fasilitas sarana prasarana orang, tempatnya. Karena yang membedakan ini kerjanya ada di sini semua. Kalau di ini kerjanya tidak hanya dalam satu tempat. Semua dilakukan lewat internet. Silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih.